Squid Game musim ketiga tinggal beberapa hari lagi. Semakin mendekati penayangannya, sepertinya sang sutradara tidak mau ketinggalan untuk terus memberikan spill-spill yang diharapkan para penonton. Dan melalui final teaser terbaru ini, banyak hal yang dapat kita lihat dan dapat kita prediksi seperti apa nanti di musim ketiga. Pastikan menonton videonya hingga akhir, karena beberapa informasi yang hampir dikatakan sedikit mengungkap lebih banyak dari apa yang kalian bayangkan. Kita sekarang berada pada final teaser untuk musim ketiga yang telah dirilis baru-baru ini oleh Netflix, menunjukkan adegan-adegan baru yang belum pernah kita lihat sebelumnya. Dan bahkan ada beberapa detail kecil yang mungkin mengarahkan pada cerita yang berbeda. Apakah gurita di dinding belakang Junhee menandakan kematiannya yang mendalam setelah melahirkan? Lalu apakah pemain 388 menyembunyikan sebuah kebohongan yang bisa menghancurkannya? Dan apakah Gi-hun akan mati sendirian di ruangan frontman? Setiap gambar menyimpan petunjuk penting tentang musim yang akan datang. Dan kita akan bahas di bagian lain pada video ini. Gua ingin membahas semuanya selagi kita perlahan mendekati akhir dari serial yang luar biasa ini. Mari kita mulai. Ya, sebelumnya gue udah bahas tentang adegan ini, tetapi sekarang sepertinya gue menemukan beberapa teori yang masuk akal untuk kita bahas. Ya, pastinya teori ini muncul dari komen-komen kalian. Adegan ini menunjukkan In-ho sebagai frontman di ruangan pribadinya menelpon seorang dan berkata bunuh mereka semua. Hanya itu yang dia ucapkan pada adegan ini. Hal ini membuat banyak penggemar berspekulasi tentang apa yang akan terjadi pada akhir musim ketiga. Awalnya gue bingung, kira-kira pada momen apa frontman memerintahkan untuk membunuh semua pemain. Dan kalau misalnya mereka semua mati, siapa yang akan memainkan permainan? Beberapa penggemar juga mengira dia berbicara kepada Kapten Park di kapal. Tapi kalau frontman tahu bahwa ada mantan anggota militer di sana, apakah dia dapat mempercayai Kapten Park untuk menanganinya sendiri dan membunuh mereka semua? Tetapi jika kita melihat lebih detail pada foto ini, dari gaya rambut frontman sendiri, kita dapat memastikan adegan ini tepat saat setelah pemberontakan berlangsung. Sebagai penonton, kita tahu bahwa In-ho saat dia menjadi frontman, rambutnya selalu terlihat slick back. Tetapi pada bagian ini, rambutnya terlihat diurai ke depan sama seperti saat dia bermain bersama Gi-hun. Dari situ kita dapat berasumsi bahwa adegan ini berlangsung tepat setelah pemberontakan terjadi, ketika In-ho atau Yong-il telah kembali menjadi seorang frontman. Dan adegan di awal tadi menunjukkan frontman yang memerintahkan para penjaga untuk membunuh semua pemberontak kecuali Gi-hun. Di sisi lain, jika seseorang yang berada di ujung telepon itu adalah Kapten Park, akan ada sesuatu yang besar terjadi di kapal. Kalian juga pasti mengingat adegan di mana Kapten Park menyabotase drone dan ketahuan oleh salah satu anggota tim, yang kemudian didorongnya ke dalam laut. Kapten? Hei, apa yang sedang kamu lakukan di situ? Bukannya itu droneku? Aku nggak bisa tidur, jadi aku mencari sesuatu dan tersandung. Apa yang kamu lakukan dengan droneku? Aku cuma lihat-lihat saja. Benar-benar luar biasa alat ini, bisa diterbangkan. Astaga, mulutmu bau minuman keras. Hei, tunggu dulu. Kamu ngapain sih? Brengsek kau. Siapa di sana? Mungkin disitulah Kapten Park menghubungi frontman untuk melapor bahwa dirinya ketahuan dan bertanya apa yang harus dia perbuat. Ada juga beberapa spekulasi bahwa kata mereka yang dimaksud frontman adalah In-ho dan No-yul. Tetapi jika kita merujuk pada kata semua, bunuh mereka semua dalam tanda kutip. Hal itu mengacu pada sebuah kelompok yang lebih besar, entah itu Kapten Park, atau mungkin polisi Junhoo dan beberapa timnya yang berhasil untuk menyusup ke dalam markas Squid Game. Mana teori yang masuk akal buat kalian? Jangan lupa komentar di bawah ya. Selanjutnya kita mendapatkan perpanjangan dari adegan ini saat Gi-hun memasuki ruangan frontman setelah selamat dari permainan kelima dan menjadi finalis sekali lagi dan sekali lagi. Ya, gue gak berharap dia menang sih. Sumpah, ini kalau dia menang lagi nih, ini nih yang bakal terjadi nih. Saat dia masuk, terdengar Gi-hun mengatakan bahwa dia akan menghentikan permainan ini sekali dan untuk selamanya. Dan kemudian adegan berikut ini mengonfirmasi teori kita dari trailer sebelumnya. Dari shot ini kita bisa melihat kursi kecil yang diburamkan di belakang ruangan dan hampir terlihat seperti gundukan kecil.
Dan ini ternyata adalah frontman yang duduk di kursi itu. Namun sekarang dalam shoot ini, kita bisa melihat dengan jelas bahwa itulah yang sedang terjadi. Di ujung panjang lorong ini, frontman sedang duduk dengan sangat dramatis. Dan sepertinya, In-ho menyiapkan kursi kecil ini untuk Gi-hun duduk di depannya. Dan dia akan mengungkapkan identitasnya selama ini. Siapa tahu Gi-hun pingsan kan? Nggak tahu juga. Ya, gue bener-bener gak sabar untuk melihat adegan ini nanti. Karena setelah melihat foto yang baru saja dirilis oleh Netflix, kita juga diperlihatkan adegan di mana In-ho yang duduk di depan seorang bertopeng. Dan kita tahu itu adalah Oh Il-nam dari topeng yang ia kenakan. Jika memang kursi yang kita lihat tadi ditunjukkan untuk Gi-hun, artinya kita dapat melihat momen yang sama terjadi antara In-ho dan Gi-hun. Dan jika memang teori itu benar, apakah Gi-hun akan menjadi frontman berikutnya? Gimana menurut kalian? Poster-poster Squid Game musim ketiga yang baru saja dirilis juga menciptakan banyak spekulasi dengan poster baru yang menunjukkan karakter-karakter utama dengan pesan yang misterius dan menegangkan. Mari kita analisa beberapa pesan yang terkandung dalam poster-poster tersebut dan mencoba untuk menggali kemungkinan besar mengenai teori yang bisa dihasilkan dari simbolisme dan karakter-karakter yang terlihat. Pertama ada Gi-hun. Poster Gi-hun menunjukkan dia berdiri dalam kegelapan, dikelilingi oleh gambar-gambar rumah dan kalimat yang tertulis di caption seakan memberikan petunjuk bahwa perjalanan karakter ini sudah hampir berakhir. Gi-hun kali ini terlihat kebingungan dan kalah. Ruangan tempat ia berada adalah ruangan yang paling gelap dari semua poster yang ada. Jika dilihat dengan seksama, kita dapat melihat lukisan dua rumah yang saling berhadapan, yang mungkin merujuk pada seseorang yang pernah tinggal di seberang rumah Gi-hun di masa kecilnya. Kita sudah tahu bahwa di musim pertama, orang yang tinggal di sekitar rumah Gi-hun adalah Oh Il-nam, karena dia pernah mengisahkan kebetulan mengejutkan ini saat mereka bertemu di sebuah warung. Astaga, kau? Pak, bukankah kau? Bukankah kau pemain nomor 456? Iya, benar Pak. Itu aku. Lalu apa yang kau lakukan di lingkungan ini? Aku tinggal di sekitar sini, Pak. Oh, begitu ya. Tunggu. Apa kau juga tinggal di sekitar sini? Aku hanya punya teman yang tinggal di daerah sini. Jadi, apakah dua rumah yang saling berhadapan ini mengisyaratkan sesuatu yang lebih dalam dan bermakna daripada sekedar gambar? Apa yang membuat poster ini lebih mengerikan adalah pemisah yang jelas dari interior berwarna cerah di poster pemain lain. Tidak adanya elemen cerah menunjukkan bahwa Gi-hun mungkin tidak akan lolos dari siklus permainan mematikan kali ini. Akhir kejadian di musim 2 yang berakhir dengan kehilangan sahabatnya membuat dia sudah terperangkap di tempat yang paling gelap, yang mungkin membuatnya tidak bisa keluar lagi. Bahkan meskipun kita melihat di trailer bahwa dia berjalan mengenakan jas final di dalam ruangan frontman, ekspresi kehilangan di wajahnya menggambarkan seseorang yang telah kehilangan tujuan atau alasan untuk terus bertarung. Selanjutnya kita melihat poster frontman. Frontman adalah karakter misterius yang di balik topengnya menyembunyikan banyak rahasia. Kalimat pada posternya, topeng tidak bisa menyembunyikan segalanya, mengarah pada kemungkinan bahwa identitas asli frontman akhirnya akan terungkap di musim ketiga. Latar belakang poster frontman bukanlah ruangan seperti poster pemain lainnya. Itu sebenarnya adalah dinding hijau yang dihiasi dengan ornamen tanaman yang detail. Salah satunya menyerupai tanaman kantong semar. Kalian bisa melihatnya tepat di atas bahu kanan frontman. Gambar ini memiliki bentuk seperti tabung panjang dengan tudung melengkung di bagian atasnya. Ciri khas tanaman kantong semar yang merupakan jenis tanaman pemakan daging menjebak dan mencerna serangga di dalam rongga dalamnya. Meskipun karya seni ini jelas dekoratif dan berwarna-warni, bentuk tanaman ini sangat mirip dengan tanaman kantong semar di kehidupan nyata. Penyertaan tanaman ini bukan tidak random, itu bisa melambangkan bahaya, jebakan tersembunyi, atau kecantikan yang menipu. Tetapi tentu saja, dinding ini bukan bagian dari permainan. Ini sangat mengingatkan kita pada interior ruangan VIP. Frontman tidak lagi berada dalam permainan mematikan. Dan di musim ketiga, dia akan kembali menjadi seorang penonton. Selanjutnya ada poster pemain 333 atau MG Coin muncul di poster berikutnya. Dibandingkan dengan poster pemain lainnya, poster ini penuh dengan warna yang hangat, kuning dan oranye. Sebuah rumah yang nyaman ditampilkan di latar belakang dengan banyak jejak tangan di dinding yang melambangkan bunga dan tanaman. Membuat gambar jejak tangan seperti ini adalah aktivitas yang populer di taman kanak-kanak, di mana anak-anak belajar cara melukis.
Jadi, gambar hangat ini bisa merujuk pada perasaan keluarga yang kita semua tahu pasti akan muncul dalam kehidupan pemain 333. Namun dari sisi lain, tangan-tangan itu bisa melambangkan jejak dari banyak orang lain yang ditinggalkan pemain 333 tanpa uang akibat nasihat cryptocurrency-nya. Jadi pastikan untuk berbagi komentar kalian tentang gambar-gambar ini di kolom komentar. Caption pada poster ini adalah, bisakah kau mengelabui permainan? Kita tahu bahwa pemain 333 selalu digambarkan sebagai pemain yang cerdas dan perhitungan karena selama ini dia berhasil bertahan dalam permainan tanpa bantuan siapapun. Alasan Myunggi mengikuti permainan adalah karena nasihat cryptocurrency-nya dan menghindari tanggung jawab setelah orang-orang tersebut kehilangan uang mereka. Dia mengelabui orang-orang yang mempercayainya. Tetapi mencoba mengelabui sistem lagi mungkin adalah kesalahan fatalnya. MG Coin bisa menjadi salah satu pemain yang paling cerdas yang tersisa. Tetapi musim ini tampaknya siap membuktikan bahwa kecerdasannya tidak selalu cukup. Ada juga lapisan emosional dalam sebuah adegan trailer. Dia terlihat berteriak kepada Junhee untuk memotivasinya dan menginspirasinya untuk terus bermain. Hal itu berarti dia terikat secara emosional dengan pemain tersebut, meskipun sebelumnya dia mencoba menghindari tanggung jawab itu. Jika itu benar, kematian pemain 222 bisa membuatnya mencapai batasnya secara mental dan emosional. Tetapi pastikan untuk menonton hingga akhir untuk melihat bagaimana poster pemain 222 mengungkapkan detail tentang masa depannya di musim ketiga. Banyak yang memperhatikan rencana pemain 333 yang memutuskan untuk melanjutkan permainan. Hal ini sangat mengejutkan karena kita ingat bahwa di musim kedua berakhir dengan dia memilih untuk keluar dari permainan. Apakah ini berarti bahwa beberapa peristiwa mempengaruhinya untuk mengubah keputusan? Atau mungkin hanya kesalahan dalam editing pasca produksi? Komentar pendapat kalian di bawah. Poster berikutnya ini adalah milik pemain 388 atau Daiho. Dengan sebuah caption, kamu tidak bisa lari dari kebenaran. Di poster ini, wajahnya tampak khawatir, stres, kebingungan, dan ketakutan. Ini mengisyaratkan bahwa banyak rahasia akan terungkap. Daiho telah lama mengklaim dirinya sebagai marinir, sebuah cerita yang dia gunakan untuk mendapatkan kepercayaan. Tetapi perilakunya di episode sebelumnya dalam sebuah adegan yang melibatkan ketidakmampuannya mengambil senjata dengan baik semakin menimbulkan kecurigaan. Dia bahkan tidak bisa mengganti senjata dari mode otomatis. Momen kecil ini sekarang bisa dibaca sebagai petunjuk. Dia tidak pernah terlibat dalam pertempuran nyata. Jadi di musim ketiga, masa lalu Daiho mungkin akan terungkap dan permainan tidak akan lagi membiarkan hal itu bersembunyi di balik kebohongannya lagi. Poster berikutnya dalam set ini milik pemain 120 atau Hyunju. Dia muncul di salah satu ruangan yang paling berwarna dari semua poster dan terlihat percaya diri seperti biasanya. Menariknya, di salah satu sisi dinding kita bisa melihat potongan biru yang mewakili awan. Di sisi lain, kita bisa melihat sebuah balon pink besar. Berdasarkan cerita asli pemain 120, dia memasuki permainan untuk mendapatkan uang agar menyelesaikan transformasi gendernya. Akankah lukisan dinding di belakangnya mengisyaratkan bahwa dia akan mencapai tujuan akhirnya dan berubah? Tagline posternya mengatakan mereka bilang permainan akan mengubahmu. Tagline ini bisa mengarah pada pengungkapan yang menakutkan. Dalam trailer terbaru Squid Game, kita bisa mendengar Gi-hun bertanya kepada seseorang apa yang sedang kamu lakukan. Dan suara orang asing itu menjawabnya, saya bermain permainan. Pada video lama gua kira ini adalah suara dari Minsu, tetapi jika suara ini milik pemain 120, ya meskipun dia selalu mendukung orang-orang di sekitarnya, mungkin mulai mengikuti perjalanannya sendiri. Meskipun perjalanan ini bisa mengharuskan dia bertarung dengan seseorang yang mempercayainya. Tagline ini bisa juga mengisyaratkan sebaliknya. Itu bisa berarti pemain 120 akan tetap setia kepada teman-temannya di dalam permainan dan tidak peduli apapun. Dan kata-kata mereka mengatakan permainan mengubahmu akan berarti dia melanggar aturan itu dan terus mengikuti hatinya. Satu cara atau lainnya kita tidak bisa mengabaikan lencana biru yang juga muncul di jaket pemain 120. Di musim kedua, pemain 120 memilih untuk melanjutkan permainan beberapa kali hingga dia kehilangan seseorang yang dekat padanya, pemain 095. Kehilangan ini membuatnya memutuskan untuk keluar dari permainan seperti yang diinginkan oleh pemain 095. Tetapi seperti yang ditunjukkan poster ini, musim ketiga mempersiapkan banyak tindakan yang tak terduga. Poster pemain 007 atau Young-sik adalah yang berikutnya dalam set ini dan menyampaikan pesan yang lebih besar, berpegang erat dan berharap yang terbaik. Dia terlihat takut, hilang dan tak terlindungi. Sementara di musim kedua, kita mengikuti pasangan pemain 07 dan ibunya yang melewati semua permainan bersama dan saling mendukung. Kali ini, Young-sik muncul sendirian, bahkan lebih buruk lagi.
dia muncul sebagai lawan ibunya sendiri, yang mungkin akan mengarah pada adegan yang sangat emosional. Pegang erat dan harap yang terbaik mungkin mengisyaratkan keputusan yang sangat tak terduga, yang harus dia buat. Berpegang erat pada kesetiaannya pada ibunya atau pada keinginannya untuk memenangkan permainan. Selanjutnya, tagline yang paling menonjol ditempatkan tepat di atas poster pemain 149 atau Nenek Gungja, yang mengatakan ibu tahu yang terbaik. Pemain 149 berdiri di dekat dinding dengan pelangi di atasnya. Tangannya diletakkan di dadanya, seperti dia siap untuk membuka jaketnya dan memberikannya kepada seseorang. Menariknya, dalam foto-foto yang baru saja dirilis, kita bisa melihat Nenek Gungja terlihat tanpa jaketnya. Di latar belakang, kita bisa melihat pelangi, fenomena yang biasanya muncul setelah hujan yang bisa menandakan bahwa pemain 149 mungkin kehilangan orang yang paling penting baginya, anaknya sendiri atau Yongsik, tetapi memberikan hidup baru kepada orang penting lainnya, seperti anak dari pemain 222 atau Junhee. Bagikan versi kalian di kolom komentar dan mari kita lanjutkan ke poster terakhir dan yang paling dinantikan dalam video ini. Poster pemain 222 atau Junhee dianggap paling simbolis. Ruangan di belakangnya memiliki tema kehidupan bawah air dan elemen yang paling mencolok adalah seekor gurita oranye besar. Tagline-nya berbunyi, permainan tidak berakhir begitu saja. Banyak penonton menunjukkan simbolisme dari ruangan tempat pemain 222 berada. Gurita akan mati setelah melahirkan. Ya, begitulah yang terjadi pada gurita. Ini bisa menjadi sebuah petunjuk besar. Mungkin ini menandakan bahwa Junhee juga akan mati setelah melahirkan. Pemain 222 atau Junhee kemungkinan besar akan segera melahirkan. Dan jaketnya yang sebelumnya bersih, kini bernoda darah. Kita sudah mendengar tangisan bayi dalam teaser. Jadi tidak ada keraguan bahwa dia akan melahirkan selama permainan atau segera setelah itu. Namun tanpa bantuan medis sedikit pun. Kematian pemain 222 terasa tak terelakkan. Bagaimana menurut kalian? Berikan komentar kalian di bawah. Gue udah bikin banyak video tentang Squid Game, mulai dari pembahasan karakter dan teori-teori menarik untuk Squid Game musim ketiga. Kalian bisa cek di channel ini. Squid Game musim ketiga akan dirilis pada tanggal 27 Juni. Maka dari itu, subscribe channel ini agar kalian dapat mengetahui hal-hal menarik lainnya. Dan juga, jangan lupa untuk berikan like dan komentar karena itu adalah absolut cinema yang sesungguhnya. Sekian dari saya, terima kasih.